Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kesempatan yang sangat mulia ini kembali kita mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah dan maunahnya, kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kembali dapat bersama menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan keikhlasan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua langkah kaki kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di kemudian hari akan menambah beratnya timbangan di yaumil hisab. Allahumma amin. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan seluruh umat Islam. Semoga kita yang hadir ini termasuk umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di kemudian hari kita akan mendapatkan syafaatnya. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib, saya berwasiat kepada pribadi saya dan saudara-saudara sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman yang berkualitas itulah yang akan mampu menghantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita mampu berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mampu pula berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hari yang lalu, tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah hari yang merupakan waktu kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Berkurban bisa bermakna menyembelih hewan khusus dengan niat untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang khusus, atau menyembelih dari hewan ternak berupa kambing, sapi, kerbau atau yang sejenisnya untuk berusaha maksimal, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan ritual tradisi umat Islam. Disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Kini ibadah kurban telah melembaga dan membudaya, serta memiliki corak tersendiri bagi komunitas kita umat Islam di berbagai belahan dunia. Karenanya kurban memiliki hakikat yang sangat kuat dan dalam, serta harus diketahui oleh kita umat Islam. Berkurban juga dimaknai bentuk sedekah seorang muslim kepada sesama.
dan jalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah berupa memotong hewan kurban dengan membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat di sekitar seseorang yang berkurban tersebut. Oleh sebab itu, setelah kita melakukan ibadah kurban, ada baiknya kita mengetahui apa kandungan atau hikmah kita melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, saudaraku rahimakumullah, ibadah kurban adalah menunjukkan rasa atau sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia setiap detik, setiap saat selalu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan ketika kita selalu mendapat nikmat Allah, maka sangat wajar dan seharusnya kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Berkurban atau menyembelih hewan kurban adalah merupakan aktualisasi dari sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diterima oleh kita, sehingga kita mampu membeli hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Allah tidak menyuruh kita untuk mengorbankan anak kita, tapi Allah hanya menyuruh kita untuk mengorbankan sebagian rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang lain. Itulah gambaran ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus. Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, hikmah berkurban yang kedua adalah berkurban adalah sarana kita untuk belajar ikhlas. Ibadah kurban dalam pengamalannya memerlukan keimanan dan keikhlasan dari orang-orang yang berkurban. Tanpa keimanan dan keikhlasan, niscaya terasa sangat berat untuk dilaksanakannya. Mengingat harus mengeluarkan sebagian harta kita untuk membeli hewan kurban, dan kemudian daging atau hewan yang kita kurbankan itu kita bagikan kepada orang lain. Keikhlasan ditunjukkan dengan harapan hanya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian dari masyarakat sekitarnya. Karena jika kita mengharapkan pujian dari sesama, jikalau itu tidak mendapatkannya, tentu yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Sehingga kalau kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang kita dapatkan adalah kelegaan atau keikhlasan dari diri kita yang berkurban. Harapan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang juga menjadi penyemangat untuk kita berkurban. Sebagaimana surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, hikmah kurban yang ketiga adalah memupuk kepedulian dengan sesama. Dengan berkurban berarti peduli kepada orang lain dan saudara-saudara kita. Karena dengan berkurban berarti memperhatikan saudara atau tetangga kita. Kurban ini juga merupakan kesempatan untuk memupuk kepedulian kepada sesama manusia. Kesempatan ini hanya setahun sekali, dan mari kita berusaha untuk melakukan ibadah kurban setiap tahun. Hari kemarin adalah satu pelajaran untuk kita semuanya. Jikalau kita belum mampu untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk kita berikan kepada orang lain, maka hari ini kita akan berusaha untuk sedikit demi sedikit mengumpulkan sebagian harta kita
untuk kita berikan kepada orang lain di tahun yang akan datang. Karena kurban hari ini sesungguhnya bukan untuk kita hari ini, tetapi kurban kita adalah bentuk keyakinan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala melalui milah Ibrahim alaihissalam. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah berkorban yang keempat adalah sebagai syiar Islam. Ibadah kurban merupakan ibadah sosial yang berarti mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Mengapa? Karena setelah menyembelih hewan kurban, daging hewan kurban dibagikan kepada lingkungan sekitar. Hal ini boleh jadi daging yang kita berikan itu kita berikan kepada orang yang mungkin 1 tahun tidak makan daging. Atau boleh jadi kita berikan kepada orang yang memang hari itu dia ingin sekali untuk mendapatkan daging kurban sebagai berkah hari raya kurban. Intinya dengan berkurban itu dapat memberikan kebahagiaan dan menyambung persaudaraan dengan mendapatkan daging kurban yang kita berikan. Ketika kurban disembelih inilah terbentuk suasana kerumunan karena kehadiran masyarakat yang ingin melihat kurban dipotong dan lain sebagainya. Lantunan kalimat takbir, kalimat tasbih, tahmid yang dikumandangkan ketika menyembelih kurban memberikan makna tersendiri bagi kita. Dan itulah bagian dari syiar kita umat Islam agar semua orang tahu bahwa umat Islam terus-menerus peduli terhadap agamanya dan syiar terhadap keagamaannya. Oleh sebab itu saudaraku rahimakumullah, Al-Quran menjelaskan, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang direzekikannya Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah berkurban yang kelima adalah meningkatkan iman dan takwa. Iman memiliki sifat yazid wa yanqus, kadang bertambah dan kadang berkurang. Karenanya dengan memotong kurban bisa meningkatkan sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa kita agar selalu tertanam dalam hati sanubari? Tanpa usaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, sudah pasti iman dan takwa itu akan terus menurun dan boleh jadi hilang. Maka kurban adalah bagian dari usaha kita untuk menjaga keimanan dan memperkuat ketakwaan kita. Saudaraku rahimakumullah, kemaksiatan dan mudarat akan menjadikan kehancuran atau kelunturan iman dan takwa. Boleh jadi hal itu merupakan ujian yang diberikan Allah agar kita naik derajatnya. Jika lulus akan naik derajatnya, naik makamnya ke makam derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya jika kita sampai waktunya berkorban, boleh jadi itu ujian sekaligus harapan agar kita dapat mendapat kebaikan dengan memperoleh keimanan dan ketakwaan yang kuat. Ujian juga ini dialami oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran ayat 124. Sesungguhnya kami telah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu dia menunaikannya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau imam bagi seluruh umat manusia. Ibrahim berkata, jadikanlah juga dari keturunanku imam-imam. Allah berfirman, perjanjianku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, hikmah dari berkurban yang keenam adalah terpelihara dari sifat kikir dan menjadi beruntung. Berkurban merupakan sifat dan bukti ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berkurban dengan harta untuk orang tertentu dan kebanyakan orang terasa berat karena ada hubbud dunya atau mencintai dunia, sehingga justru mengumpulkan dunia atau harta bukan membelanjakannya adalah sesuatu yang menunjukkan kecintaan kita kepada dunia. Berkurban merupakan pembelajaran harta di jalan Allah atau pembelanjaan harta di jalan Allah. Hanya ridha Allah yang diharapkan, bukan yang lain. Jika seseorang sudah ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk orang lain melalui ibadah kurban, maka Allah berjanji kepadanya dengan menjadikan orang yang berkurban akan dijauhkan dari sifat kikir dan selalu beruntung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dengar dan taatlah, nafkahkanlah yang baik untuk dirimu. Dan siapa yang dipelihara dirinya dari sifat kikir, merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang selanjutnya adalah dengan berkurban. Kurban adalah ibadah yang dicintai Allah. Ibadah ada bermacam-macam. Ada ibadah madhah dan ghair mahdoh. Ibadah kurban termasuk ibadah yang ada ketentuannya dan juga merupakan ibadah yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah kurban boleh kita berharap juga cinta yang besar dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah dalam penyembelihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Dari beberapa hikmah yang kami sampaikan, semoga kurban yang sudah kita lakukan bisa memberi dampak kebaikan untuk kita dan orang lain. Dan semoga di hari raya yang akan datang, kita pun mampu mengeluarkan sebagian rizki kita untuk kita berikan kepada sanak saudara kita yang lain. Demikian khutbah singkat ini, semoga bisa menjadi teladan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisyairil muslimina fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiyaika wa rasulika ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafiradz dzunub was sayiat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adhinal jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawir qulubana ya Allah binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadhinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.